Sebenarnya outputnya emang pertama itu untuk belajar ya Mas, untuk belajar, untuk gimana sih caranya membuat bisnis. Pelan-pelan kita membangun bisnis sembari belajar seperti itu. Nah, memang fokusan kami dari dahulu yaitu dari bisnis ini kita akan menjadikan prototipe untuk scale bisnis yang selanjutnya seperti itu. Nah, dari sini kita menginkubasi mana nih bisnis yang cocok untuk kita kembangkan ke depan seperti itu. Jadi lahan ini kita gunakan untuk istilahnya untuk riset, untuk menentukan komoditas apa nih yang bisa kita expand untuk selanjutnya seperti itu. Jadi emang outputnya nanti kita akan ke bisnis seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firwan Priyoga. Alamat saya yaitu di Ngawi, Jawa Timur. Kebetulan sekarang saya menjadi salah satu bagian dari Inofarm. Inofarm yang beralamatan di Jalan Kutadewa, Ngebel, Taman Tirto, Kasihan. Untuk Inofarm sendiri merupakan salah satu startup di bidang pertanian. Startup di bidang pertanian yang dimana startup ini bergerak di integrated farming atau di integrated farming di 3 sektor ya, 3 sektor. Kita bergerak di pertanian, bergerak di perikanan sama peternakan seperti itu. Latar belakang berdirinya Inofarm sendiri yaitu kita dahulu mendapat tawaran kerjasama dari salah satu dosen di UMY. Nah, bentuk kerjasamanya yaitu kita diamanahi sebuah lahan, konsep serta manajerialnya, dan beliau sebagai investor sekalian yang memiliki lahan seperti itu. Jadi lahan ini emang pada awalnya, pada visi setelah kita diskusi bersama dosen tersebut, kita memiliki output yaitu lahan ini kita jadikan sebagai lahan integrated farming yang memiliki output edukasi seperti itu. Untuk dari segi bisnis kita tetap jalan, dari segi edukasi kita nomor satukan seperti itu. Karena ini kan kita kan berada di lahan perkotaan ya, memang lahannya kan sempit seperti itu, bukan lahan yang luas. Nah, untuk kita mengusahakan komoditas, kelihatannya perlu lahan yang memang rada luas seperti itu untuk menunjang produktivitas umpama sayuran ataupun peternakan yang kita miliki seperti itu. Mungkin ada beberapa influencer yang dimana mereka mengedukasi bahwa lahan sempit bisa dijadikan untuk pertanian, peternakan, tapi ditelisik dari analisis bisnisnya mungkin kurang begitu memuaskan seperti itu. Apalagi kita memiliki anggota 6 orang. Nah, itu untuk menghidupi itu dari dahulu kita diskusi yaitu dari segi edukasinya seperti itu. Memang ya kalau dari bisnis itu kan harus memiliki dasar seperti ilmu, terus pengalaman. Nah, kebetulan kemarin kami merintis bisnis ini dari perkuliahan. Kami itu sembari belajar dengan mentor-mentor, sembari kita mengerjakan bisnis ini step by step seperti itu. Jadi emang ya udah kita mulai dulu lah bisnisnya, daripada kita memikir konsep dan rancangan dan kita tidak mulai-mulai, maka itu akan lebih merugikan kita seperti itu. Emang tantangannya dari ketiga sektor ini kan kita pasti akan menghadapi beberapa error yang terjadi ya, apalagi kita memegang 3 sektor sekaligus di pertanian, perikanan, dan peternakan sendiri. Nah, mungkin tetap banyak ya tantangan yang kita hadapi, seperti misalnya kalau kita di hidroponik selada itu nanti pas musim panas ada tantangan ini, tantangan busuk akar, tantangan yang lain. Nah, itu kita atasi dengan kita berkonsultasi pada rekan-rekan dan mentor-mentor kita yang udah bergelut di dunia hidroponik seperti itu. Untuk menyatukan teman-teman sendiri, emang awalnya saya memiliki visi di mana bisnis itu better doing together. Jadi emang baiknya dikerjakan bersama-sama. Jika di-handle, mungkin bisa ya di-handle sendirian, tapi memang kita merujuk dari salah satu mentor yang kita punyai, itu bisnis itu memang baiknya dikerjakan bersama-sama itu. Nah, stepnya kemarin saya mengumpulkan beberapa orang ini, yaitu yang pertama emang saya dulu ikut organisasi gitu ya. Nah, dari organisasi itu sendiri saya menyaring beberapa teman-teman yang memiliki potensi atau prospek untuk dijadikan partner seperti itu. Memang dari dahulu saya memiliki rancangan atau doanya lah dari dahulu itu, emang saya ke depan harus punya tim nih.
Nah, untuk menjalankan bisnis bersama-sama seperti itu. Pas awalnya kita mendapat tawaran itu, memang saya mengajak salah satu teman saya untuk menggagas suatu konsep pertanian perkotaan. Nah, dari situlah mulanya kita terus menggali nih bisnis kan emang nanti memiliki bagian-bagian tersendiri, mungkin dari bagian produksi, bagian tim leadernya, bagian marketing dan lain-lain. Nah, mulai dari situ kita kepikiran, nah siapa nih yang cocok untuk kita ajak kerjasama seperti itu, membangun bisnis dari nol. Memang kita dahulu memang nggak menawarkan sebuah gaji yang besar gitu ya, kita menawarkan komitmen. Nah, ke depan kalau bisnis ini berjalan, kita akan menawarkan keuntungan nih. Keuntungannya bukan hanya semata gaji, yaitu kita bagi hasil seperti itu. Jadi emang kita bangun kepercayaan teman-teman terlebih dahulu untuk kita membangun Innofarm ini tidak berdasarkan atas materi seperti itu. Memang kita struggle bersama-sama membangun Innofarm ini bersama-sama, lalu nanti jika sukses insya Allah kita akan bersama-sama juga. Kenapa kami memilih di komoditas pertanian itu ada selada, di pertanian ada ayam kampung, dan di perikanan ada ikan nila. Nah, sebenarnya pas awal-awal kita kesini, pas ingin mengusung konsep integrated farming, ada salah satu karyawan atau bagian dari kantin kampus lah. Kantin kampus itu datang ke sini memberikan gambar kepada kami. Nah, ini kami memiliki berapa kebutuhan bahan baku untuk kantin kampus seperti itu. Soalnya kan kita tahu kalau kampus di UMJ kan memiliki konsumen yang agak besar seperti itu ya. Nah, kita kemarin ada gambaran bahwa di kantin kampus itu memiliki beberapa komoditas yang bisa kita penuhi. Nah, kita akhirnya memilih selada, memilih ayam kampung, dan ikan nila. Dan itu alhamdulillah sudah terserap oleh kantin kampus sepenuhnya. Meskipun kadang-kadang juga kita oversupply, nah itu kita alokasikan ke beberapa tempat seperti itu. Emang dari awal kita mengambil fokusnya emang di selada, karena emang di selada ini dari segi HPP-nya dan dari segi penghasilannya itu lebih profitable dibandingkan dengan komoditas lain seperti misalnya sawi, misalnya pakcoy di tempat ini ya. Karena dari segi persaingannya untuk sayur-sayur seperti sawi, seperti pakcoy dan lain-lain itu saingannya berat sekali, karena memang komoditas unggul itu emang dari sayuran konvensional seperti itu. Kita belum dapat bersaing secara hidroponik seperti itu. Jadi emang yang bagus untuk hidroponik untuk saat ini kita menangkap peluangnya adalah selada seperti itu. Kalau di hidroponik sendiri emang kita di lahan yang ukurannya 12 kali 6 meter ya. Nah, itu kan akan menghasilkan setidaknya 800-an lubang. Nah, itu per harinya kita bisa, kalau maksimal ya, kalau produksinya maksimal kita bisa supply setiap hari itu 3 kilo, ataupun diakumulasi dalam 1 minggu itu bisa 21 kilo seperti itu. Memang kita sistemnya kan harus rotasi ya kalau di sini buat memenuhi pelanggan, tidak harus langsung satu kali panen begitu. Kalau di ayam sendiri di kapasitas kandang 3 kali 30 meter kita bisa berproduksi ayam pedaging ayam Jawa seperti itu sekitar, kalau di total 600-an ayam. Kalau bisa dibilang per minggu itu setidaknya kita bisa produksi 50-40 ayam seperti itu per minggunya kayak gitu. Kalau saat ini tantangan dalam berusaha di bidang pertanian, di lingkup pertanian itu, jadi saya lebih setuju menyebut tantangan seperti itu, karena kita sifatnya kan lebih ke belajar ya. Tantangan sendiri kalau di hidroponik yang pertama itu pasti pasar ya, pasti pasar tantangannya. Yang kedua kalau kita menanam itu kan pasti ada error yang pasti terjadi seperti hama, seperti cuaca dan lain-lain. Kalau di hidroponik sendiri mungkin salah satunya yaitu kan kayak busuk akar itu kalau di musim panas busuk akar, terus kalau di musim penghujan nanti seladanya tinggi-tinggi seperti itu. Nah, mungkin salah satu tantangan di selada itu seperti itu ya. Insya Allah nggak terlalu berat lah kalau tantangan di selada. Kalau di ayam mungkin nanti condongnya lebih ke manajemen pakan, terus
produksi sama manajemen kotorannya seperti itu. Jadi emang kalau di ayam porsi untuk tantangannya lebih besar dari hidroponik mungkin ya. Kalau di ikan sendiri mungkin porsi tantangannya lebih sedikit. Kejadian tak terduga tuh dari segi produksi ayam kemarin itu kita pernah mengalami shock di bagian kematian ayam. Nah, kemarin pas awal-awal kita belum tahu nih flow untuk produksi ayam tuh bagaimana sih kayak gitu. Jadi kemarin pas awal-awal kita cukup shock akan angka kematian ayam itu sendiri, Mas. Jadi angka kematian ayam itu sempat parah banget karena kemarin dugaan awal-awal tuh yang pertama ayamnya kanibal. Nah, itu dari segi pakan, dari segi minum itu kemarin telat seperti itu. Telat pakan, telat minum akan menimbulkan ayam itu kanibal. Jadi saling patok kayak gitu. Jadi kalau seumpama salah satu ayam ada yang terpatok, nanti pasti yang lain ikut mematok-matok kayak gitu sampai ayam itu mati. Nah, itu terjadi berlangsung beberapa bulan seperti itu. Karena kami belum ada ilmunya. Jadi mulailah dari situ kami konsultasi kepada beberapa teman, konsultasi gimana sih kok ayam bisa patok-patokan kayak gitu, matinya di minggu ini memiliki angka kematian di beberapa puluh ayam kan kayak gitu.